Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki surat semakin surat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kejadiannya pas malam kedua kamu mau numpakin. Iya, Pak Ustaz. Oh, mau numpakin, iya. Terus tiba-tiba itu Gus Toto hadir. Iya, ke kamar kamu, iya, nendangin kamu. Iya. Itu kamu sempat membuka celana dalamnya dia? Belum sempat. Itu waktu habis malam pengantin itu, kamu kan di kamar nih, itu sempat buka BH-nya atau apa belum? Tempat, cuman dianya marah, saya ditendangin. Terus tiba-tiba ada laki-laki masuk. Ada tiba-tiba kan ada laki-laki masuk. Saya juga nggak tahu datang dari mana. Lah, awalnya kenapa? Itu kan Nggak semuanya tahu, setuju semua kan? Awalnya setuju, cuman saya juga kayaknya tuh nggak tahu gimana tuh. Soalnya saya cerita gini-gini juga, dia tuh enak awal-awalnya. Terus uang kondangan gimana? Sempat diambil nggak? Sempat diambil sama istri, Pak Ustaz. Oh, sampai sekarang diambil semua sama istri. Diambil Mas semua. kawin juga masih. Masih sama istri. Cincin pernikahan masih semua. Katanya nanggap organ semua dari kamu ya? Iya, dari saya semua, Pak Ustaz. Saya balikin tulang buat anggap-anggapnya. Habis berapa kemarin aja? Habis 150 juta, Pak Ustaz. Waduh, yang bener kamu 150 juta. Banyak banget pengennya tuh. Apa aja? Kan ada buruk, ada organ, ada apa sih? Banyak, Pak Ustaz. Oh, banyak. Oh, dianya maunya kayak gitu. Iya. Kiai Rozak itu mertua kamu. Iya. Oh, maunya Kiai itu. Iya. Karena kamu saking senengnya gitu. Oh. Itu dapat utang apa uang dari mana kamu 150 juta? Awalnya tuh saya tuh di apa sih? Enggak, kamu punya modal 150 juta itu uang dari mana? Jangan-jangan kamu dari ngerampok? Bukan, Pak Ustaz. Saya ngumpulin. Oh, ngumpulin. Awalnya tuh saya. Kamu di Jakarta dari mana kerjanya? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Berarti kamu ngumpulin. Berapa tahun itu ngumpulin buat nikah 150 juta? Udah 5 tahun, Pak Ustaz. Oh, 5 tahun itu demi untuk menjadikan demi si Rita ini. Iya. Yes. Salam. Terus ditendang begitu, ada minta maaf nggak dari keluarganya? Nggak ada, Pak Ustaz. Malah keluarganya mendukung, Pak Ustaz. Oh. Lalu saya juga pusing banget, Pak Ustaz. Enggak, terus sekarang keluarga kamunya gimana? Pada sedih semuanya? Pada sedih semua, Pak Ustaz. Gimana lagi lah, udah hanya udah pengen kayak gitu. Terus kamu pengennya gimana cerita? Kamu mau kembali lagi? Ya, kalau bisa rujuk mau kembali lagi, tapi ya rujuk gimana? Kamu belum cerai, belum apa rujuk? Kan kamu yang diusir. Kan rujuk seperti apa sih? Oh, bisa kembali. Oh, bisa kembali lagi. Tapi kan terus saya yakin itu sama si Gus Toto sudah ditumpak-tumpakin. Kamu ikhlas, rela? Nggak apa-apa kalau sudah ditumpakin sama si Gus Toto. Tapi kan saya mau nyerobot kamar juga, orang tuanya nggak ngelarang. Ya ini nih kan nggak boleh. Gitu. Itu ada pacar yang baru nih, istri kamu nih, namanya Gus Toto, anaknya ya. Itu pasti ditumpakin. Terus itu kan kalau udah ditumpakin kamu menerima nggak apa-apa, ya, walaupun kembali. Saya nggak mau, Pak Ustaz. Oh, nggak mau ya, jangan, nggak mau. Ini pasti ditumpakin. Ya sayanya kan nggak mau rujuk lagi, udah biarin saya cerai aja, Pak Ustaz. Gimana lagi? Karena harga diri saya dikemanain. Oh, kamu yang nggak mau? Nggak mau lah, udah biarin aja diikhlasin. Oh, makanya mau sakit saya mau cek nih, kalau emang belum ditumpakin mau kembali. Ya, insya Allah diusahain, Pak Ustaz. Saya juga kan kalau belum ditumpakin, mas saya juga. Ya kalau belum ditumpakin nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ditumpakin, harga diri saya di kemana? Nah, nanti orang tua kamunya gimana? Ya udah biarin, orang tua mah kan urusan saya. Saya yang ngelakuin rumah tangga saya. Kamunya ikhlas? Ikhlas, sudah biarin. Oh ya udah, sabar aja ya. Iya, istri bukan satu, Pak Ustaz, banyak, Pak. Cewek. Oh, cewek banyak. Cewek banyak. Dia menghina mungkin ya. Iya. Halo sahabat,
Semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Lelaki di samping Kang Ujang Bustami ini, dia bernama si Lilik. Beberapa hari yang lalu, si Lilik ini baru saja menikah dengan kekasih hatinya. Akan tetapi di hari kedua, di saat dia hendak menjamah istri sahnya tersebut, dengan tiba-tiba istrinya menolak dan bahkan menendang si Lilik hingga dia terjengkang ke belakang. Dan dengan tiba-tiba, masuklah seorang laki-laki lain ke dalam kamarnya, hingga kemudian dia justru berpelukan mesra dengan istri yang baru dinikahi sehari tersebut. Dan pada hari yang sama, si Lilik ini justru diusir pergi oleh istri dan juga kedua mertuanya. Si Lilik yang merupakan kenalan dari sang kameramen Kang Ujang Bustami ini pun kemudian curhat, dan dia pun juga menangis untuk menumpahkan semua kesedihan di hatinya. Hingga karena ingin menolong temannya, sang kameramen pun kemudian menceritakan derita dan penghinaan yang diterima si Lilik tersebut kepada Kang Ujang Bustami, dengan harapan Kang Ujang Bustami akan bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu si Lilik. Apalagi semua biaya pernikahan itu sepenuhnya ditanggung oleh si Lilik, hingga 150 juta rupiah pun sudah dia relakan demi sang kekasih hati. Kang Ujang Bustami pun kemudian berjanji akan membantu si Lilik menyelesaikan masalahnya tersebut. Hingga akhirnya Kang Ujang Bustami pun bertamu ke rumah sang mertua, Kiai Rosak. Dan kedatangan Kang Ujang Bustami ini disambut oleh Ibu Dewi, istri dari Kiai Rosak. Dan dari Ibu Dewi ini Kang Ujang Bustami mengetahui, jika mereka memang baru saja menikahkan putrinya, namun kini mereka justru mengusir sang menantu karena dianggap miskin dan tidak layak bersanding dengan anak perempuannya. Bahkan, si Ibu Dewi juga mengakui, jika saat ini anak perempuannya sedang berdua dengan seorang lelaki yang merupakan anak dari seorang kiai. Ibu Dewi tidak merasa keberatan dengan keberadaan anak kiai tersebut, karena apabila anaknya bisa ditumpaki hingga akhirnya bisa ngecrit, maka itu menandakan akan adanya keberkahan di rumahnya tersebut. Dan itulah cara mereka ngalap berkah, atau mencari sebuah keberkahan. Karena merasa heran dengan pola pikir si Ibu Dewi, maka Kang Ujang Bustami pun kemudian meminta izin agar dipertemukan dengan sang Kiai Rosak. Karena Kang Ujang Bustami merasa perlu untuk meminta penjelasan atas apa yang sudah menimpa si Lilik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kiai. Anda sareng dengan Kiai Rozak ya? Ya. Ya, saya dengan Doraemon Kiai. Saya dari Bandung. Jadi begini Abi tadi saya sudah ngomong-ngomong, katanya itu habis ngusir menantu yang namanya si Lilia. Oh, kenapa diusir Kiai? Iya, saya udah tahu keluarganya dia. Oh, dia tuh orang susah. Orang susah? Iya. Orang baru hajatan Kiai. Saya nggak peduli. Awalnya gimana itu komitmennya? Kan awalnya baik-baik saja. Kenapa 2 hari setelah nikahan digeret, terus itu malah masukin laki-laki yang lain? Tadi saya tuh sudah dari kemarin juga sudah menikah, dan saya sudah nggak merestui. Ah, kata siapa itu? Si Lilik tadi banyak cerita banyak kok sama keluarganya. Aja dia sama saya. Maksa mau nikah. Jangan kayak gitu Pak Kiai. Saya kesini sebenarnya saya atas nama keluarga besarnya Lili. Salam katanya buat Kiai dari keluarga besarnya Lili. Ya, saya kesini mewakili karena keluarganya nggak ada yang berani kesini. Sebenarnya masalahnya apa? Kenapa si Lili diusir malah nerima itu Gus Toto lagi ndekem di sini? Kenapa? Saya setuju, dia orang miskin. Saya udah punya calon nih. Iya, tadi saya kan ngomong kenapa dia diusir, itu sampai ratusan juta semua dari Lili loh, hajatan sampai 150 juta habis. Saya nggak peduli.
memang kalau udah dasarnya saya nggak setuju. Terus si Toto kan belum nikah. Gus Toto itu belum nikah. Kenapa malah diperbolehkan di sini? Ya nggak apa-apa, saya cerita aja. Iya, dari si Toto, dia biar di rumah dia berkah. Maksudnya sekecil dari Gus Toto berkah gimana, Cek? Iya, biar dia sekamar berdua. Oh, sekamar sama anaknya Kiai itu si Rita, belum nikah, ya. Tumpakan, terus ngecerit. Satu keceritnya gimana? Bisa berkah ya, Oh. di rumah dia. Oh, satu keceritan Gus Toto itu berkah. Betul, Karena Gus Toto anaknya Kiai. betul. Dan kamu? Dan Aliran dari mana kecit mengecit berkah? iya, udah mau ini emosi saya. Iya, maksudnya begini, saya si orang doif al-fakir ila rahmatillah. Saya baru tahu nih mondok dari ujung sampai sekarang urusan kecit mengecit berkahnya di mana, Kiai? Iya, siapa tahu ya urusan saya dengan anak kiai supaya ya derajat di rumah ini bisa naik. Derajat yang model apa? Dari mana kayak gitu urusannya? Nah, itu urusan saya. Sampai yang enggak. Ya sekarang saya merasa tersinggung nih, Kiai. Itu si Lili yang jelas-jelas itu menantu resmi nikah, KUA resmi, rame-rame semuanya. Malah diusir itu si nerima orang lain kecit mengecit berkah. Dari mana kamu? Saya nggak peduli. Saya mau apa? Sebenarnya. Tempeleng sama saya. Sampai luar ke saya mau ajak ribut. Nah, santai aja dulu. Ngajak ribut gimana? Mana itu si Gus Totonya? Mana Gus Totonya di mana? Gus Totonya di mana? Boleh nggak? Boleh saya masuk ke kamar? Di kamar. Iya, ayah. Saya mau ketemu Gus Toto. Katanya yang ketika ngecerit itu berkah. Ulah. Saya bilang ulah. Kok ulah? Iya. Itu saya penasaran sama dia. Saya mau ketemu. Gila, tega-teganya itu ngusir si Lili malam pertama mau bulan madu. saya nggak begini. Kang Ujang Bustomi memaksa untuk bisa bertemu dengan si Gus Toto, seorang anak kiai yang diyakini Kiai Rozak, bahwasanya dia akan bisa membawa keberkahan apabila bisa ngecerit di rumahnya. Namun sang Kiai Rozak berusaha menghalangi Kang Ujang Bustomi, sehingga kemudian terjadilah adu ilmu dan adu kesaktian di antara keduanya. Dengan segenap kemampuannya, sang Kiai Rozak menyerang Kang Ujang Bustomi yang dianggapnya sudah berbuat keonaran di rumahnya tersebut. Ayo, bangun aja kamu. Modal tuh malam ini. Kejedor kan kamu. Sok, kamu mau kapan kamu tobatnya kamu? Mau sampai kapan kamu tobat?
Melangkang kamu sini. Keluar, melangkang. Anak saya baik. Ya masih si Lilinya aja sudah tidak mau sama dia karena dia perawannya sudah hilang. Ya, biar aja ya urusan anak saya. Urusan anak saya gimana? Jangan ikut campur. Siapa kamu? Siapa Pak Rozak? Oh, kamu pacarnya Kiai? Ya, Pak Kiai. Kok kamu pacaran? Ya, itu urusan saya. Ya, saya senang sama dia. Lah, Bu, itu masa suaminya itu pacaran kamu diam aja? Oh, ibunya ikhlas. Ikhlas. Kan kamu pacar apa? Kamu nggak waras kan? Ya, saya bersampaian harus tanggung jawab. Lepas dulu Pak itunya. Tanggung jawab. Lepas kamu itunya. Kamu juga harus bertanggung jawab itu sama keluarga besarnya si Lili. Itu bukan urusan sampean. Ya sama aja Pak. Ini sudah urusan saya. Makanya saya datang ke sini. Tekukin semua sama saya. Edan aja. Kamu nggak malu apa sama orang-orang? Sampean ikut campur. Beraninya kamu bawa orang. Edan aja. Maunya apa sok sekarang? Keluar kita. Jangan di sini. Ayo. Langsung. Mau beli? Edan aja kamu. Bagaimana? Anda nggak waras. Saya waras, Pak. Itu si Rojak itu guru kamu? Iya. Serius? Serius. Iya, saya nggak terima. Kenapa guru kayak gitu? Itu urusan dia, bukan urusan saya. Kenapa guru dia bawa kayak gitu? Dia ada isinya kayak gitu. Dan berarti Bapak jangan ikut campur. Ya kamu juga aja ikut campur. Saya kalau di sini bukan karena urusan si Lili, saya nggak mungkin ke sini. Saya nggak terima nih saya. Anda punya anak perempuan? Punya. Nah, kalau anak kamu perempuan, terus sudah nikah, terus baru sehari, terus ada yang ngerebut, kamu terima tidak? Sebagai orang tuanya? Enggak. Lah, sama Pak itu si Lili juga saya atas nama orang tuanya. Saya nggak terima. Kenapa ikut campur urusan? Sekarang sudah urusan saya. Makanya kamu pergi aja. Bapak maunya apa? Kamu pergi dari sini, daripada nanti saya gecek kamu tempeleng sama saya. Serius kamu? Serius. Pada kali ini, Kang Ujang Bustomi berhadapan dengan salah satu anak buah dari Kiai Rozak, karena sebelumnya Gustoto sudah melarikan diri begitu dia mengetahui si Kiai Rozak dihajar oleh Kang Ujang Bustomi. Namun kemudian, justru Kiai Rozak yang sudah berhasil memulihkan diri itu membawa seorang anak buahnya dan juga membawa pacarnya. Kang Ujang Bustomi sebelumnya dibuat kaget, karena sang Kiai Rozak dengan percaya diri, dia mengatakan jika si wanita seksi itu adalah pacarnya, padahal itu dia ucapkan di hadapan sang istri. Hingga kemudian mereka berusaha mengusir Kang Ujang Bustomi dari rumahnya tersebut. Akan tetapi, karena Kang Ujang Bustomi bersikeras tidak akan pergi sebelum mereka bersedia meminta maaf kepada si Lilik, maka pertarungan adu ilmu itu pun tak terhindarkan lagi. Sang Kiai Rozak dan pacarnya itu memilih pergi dan menyerahkan Kang Ujang Bustomi kepada anak buahnya tersebut. Dan tidak mau berlama-lama, Kang Ujang Bustomi pun kemudian segera menghajar si anak buah Kiai Rozak tersebut. Kang Ujang Bustomi juga berusaha membuang ilmu-ilmu hitamnya, dan kemudian berpesan agar lelaki itu bertaubat dan insaf dan jangan lagi mengikuti Kiai Rozak yang sesat tersebut. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi pun mencari keberadaan sang Kiai Rozak, karena urusannya yang masih belum selesai. Kamu lagi. Sayang, turun. Keluar. Pagi kan bangun aja. Lagi tidur gitu. Duduk sini. Kamu jangan kayak gitu. Sini Bu, sini. Ya diem aja. Kamu terus ngomong. Apa urusannya sama kamu? Hidup orang aja. Kamu kenapa sama dia kok ngizinin? Gimana?
aja dia tuh dari tadi. Nah, terus kerjanya gimana? Ribet ya kali. Nah, ribut aja malu sama tetangga. Ribet gimana? Ya, dia sih kikir aja. Dia gimana? Orang kayak gini aja. Tuh, kamu yang ngerebut kan? Ya, dia manusia kan. Dia hatinya. Tapi dia tuh gak terima. Dia tempatnya aja. Tuh, sama Katim. Kamu telah melukai perasaan wanita. Kayak kamu diapain itu si Dotro itu sama kayak gitu. Kamu sering tumpah-tumpahkan sama dia. Sering buat tumpah-tumpahkan. Ya habis gimana? Saya bingung dan diam aja kok. Itu ngomong bingung katanya. Sekarang ngomongnya. Sekarang. Ya karena dia nggak berani. Karena dia nggak berani. Marah kan. Kamu aja. Usul orang. Busan. Ibu maunya gimana dia? Ya kalau bisa mah bisa. Tuh, sudah bisa. Tinggalin dia. Enggak. Terus selain pisah, kalau dia nggak mau pisah gimana, Bu? Ya dia kan dia kena karmanya sama Gusti Allah. Tuh, kena karmanya kamu mau. Kamu ya dasarnya kamu. Kenapa kamu? Terus selain itu diapain lagi? Mau ngapain dia? Terserah lah. Diapain dia pokoknya kalau bisa mah pisah dari suami saya. Tuh. Kalau kehidupan keluarga saya. Kalau diomong berapa kali ya percuma. Pagi disuruh pergi, sore datang lagi. Suami ibu apa nggak malu itu pacarnya kayak gini-gini? Katanya iya. Iya kayaknya kayak gimana kayak tembuk. Tuh, kayak lembuk, berarti kamu lembuk. Lembuknya saya jual diri, saya pacaran sama dia cuma satu. Tinggalin dia. Kalau nggak mau kenapa? Tekak sama saya. Tetap kalau berani silakan. Oh. Bangun. Duduk kamu. Duduk sini. Diam. Maksudnya orang marah-marah kamu. Jangan aja. Bangun kamu. Bangun. Mau tinggalin nggak dia? Kasihan sama istri kamu loh. Mau tinggalin Pak. Jangan ikut campur urusan saya. Kasihan Pak itu istrinya. Kamu kan pakai kayak gini, pacarnya kayak gini. Kamu nggak wah, jangan-jangan itu anak kamu juga kamu tumpahin. Anak baja kamu nuduh. Ngaku Pak. Hah? Itu anak kamu juga kamu tumpahin. Enggak. Jangan bohong. Iya anak saya ya, daging saya ya, masa saya tuh. Jangan bohong kamu. Itu aja dia ditumpahin kamu berani. Urusan saya. Siapa kamu? Saya iya penunggu di dia. Oh, penunggu di dia. Hah? Ngapain kamu ke dia? Kamu menyakiti. Nyakitin saha orang. Iya, penunggu imah iya. Daya tuh waras ya. Kehead. Siapa yang bilang? Saya yang bilang kita tuh waras. Itu bukan istri. Kenapa kamu bawa-bawa perempuan ke sini terus tumpah-tumpahkan di sini? Iya mah urusan tuan rumah. Kamu setan. Betul. Setan dari mana kamu? Penunggu rumah iya. Setan sudah makan kamu setan? Saya mah makan di mana aja. Setan nggak waras kamu. Setan mau mati setan. Enak aja kamu. Kok enak aja? Hah? Sembarangan aja kamu. Dah, ya terus setan maunya apa sekarang? Sob. Setan maunya apa? Jangan ganggu, iya. Yang punya rumah iya. Saya ganggu setan.
Sampai kapanpun akan saya ganggu kamu setan. Paham kamu setan? Berani-beraninya ya. Keluar aja setan, daripada saya cekek kamu setan. Keluar semua ilmu saya muntahin. Baca istighfar kamu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kamu masih cinta sama dia? Tuh, saya. Tuh, tuh. Kau nggak ingat sama saya? Hah? Selama ini? Merek saya kali ya. Hah? Abang Bulan yang marah kamu, hah? Tuh, sudah lupa, sudah nggak mau sama kamu. Itu gara-gara kamu, tau nggak? Kenapa gara-gara? Diapain dia, ah? Bapak mah kenal sama dia? Enggak. Kamu jangan begitu. Tuh, nggak kenal. Ya, udah merek saya barangkali. Tuh, nggak kenal itu. Gara-gara kamu, perbuatan kamu. Masuk kamu. Kamu minta maaf sama dia. Kenapa? Gara-gara kamu. Hmm? Dia jadi sadar itu gara-gara kamu. Duduk kamu. Duduk. Pejamin matanya. Merem. Muntahin semua emosi yang ada dalam diri. Keluarin, muntahin. Terus. Terus.